Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan NIM 5042300887. Saya dari kelas 1C Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Pak Anggar Hidayat MPAR. Pertama, makna Pancasila dan hubungan sila-silanya. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang memiliki arti 5 sila atau 5 prinsip. Ini merupakan ideologi dasar yang menjadi landasan negara Indonesia. Pancasila mencerminkan nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar bagi pembentukan negara yang adil, demokratis, dan bermartabat. Meliputi prinsip-prinsip seperti ketahanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang dimana kedudukan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, adalah yang paling tinggi. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima saling berhubungan, di mana sila pertama berkaitan dengan sila kedua berkaitan dengan sila ketiga berkaitan dengan sila keempat, dan sila keempat berkaitan dengan sila kelima. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan prinsip dasar bahwa bangsa Indonesia percaya dan menyembah Tuhan yang satu. Sila ini menghormati keberagaman agama dan meyakini bahwa kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus didasarkan pada nilai-nilai spiritual dan moral yang tinggi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna bahwa setiap individu memiliki hak asasi yang sama dan layak diperlakukan secara adil. Adab dalam konteks ini mengacu pada norma-norma kehidupan yang baik dan beretika. Dengan demikian, sila ini menekankan pentingnya keadilan sosial, hak asasi manusia atau HAM, dan tata nilai moral dalam hubungan antar manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mencerminkan prinsip kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya mengatasi perbedaan dan membangun solidaritas untuk mencapai tujuan bersama sebagai satu bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Artinya yaitu, pemerintah Indonesia didasarkan pada partisipasi rakyat, pengambilan keputusan yang bijaksana melalui musyawarah atau perwakilan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menegaskan komitmen untuk mewujudkan keadilan sosial, di mana semua warga negara memiliki hak yang sama dan kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan secara adil. 2. Sejarah Pancasila, tahapan perumusan Pancasila. Yang pertama, Sidang Umum 1 BPU PKI. Melibatkan diskusi dan pemikiran para tokoh yang terlibat dalam proses penyusunan dasar negara Indonesia. Pada 29 Mei 1945, Soekarno menyampaikan pidato di sidang tersebut, di mana ia mengemukakan konsep-konsep awal terkait dasar negara. Beberapa tahapan kunci dalam perumusan Pancasila melibatkan perdebatan dan musyawarah antara anggota BPU PKI. Pemikiran-pemikiran tersebut kemudian terus berkembang dalam sidang-sidang berikutnya. Pada akhirnya, kelima sila Pancasila diresmikan pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPU PKI). Jadi, tahapan tersebut mencakup diskusi, pertukaran ide, dan musyawarah di antara para tokoh yang terlibat dalam perumusan dasar negara Indonesia. 2. Masa reses Piagam Jakarta. Masa reses dalam konteks perumusan Piagam Jakarta mengacu pada waktu istirahat atau jeda dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPU PKI) yang berlangsung pada 22 Juni 1945. Saat itu,
anggota BPUPKI meresapi dan mendiskusikan secara intensif rancangan piagam yang telah disusun sebelumnya. Pada masa reses tersebut, anggota BPUPKI memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan kembali aspek-aspek piagam dan memberikan masukan atau perubahan yang dianggap perlu. Proses ini mencerminkan semangat demokrasi dan musyawarah dalam perumusan dasar negara, di mana setiap anggota memiliki kontribusi penting. Dengan demikian, masa reses pada penyusunan piagam Jakarta menjadi waktu yang strategis untuk merenungkan dan menyempurnakan rancangan dasar negara yang nantinya menjadi dasar bagi kemerdekaan Indonesia. 3. Sidang Umum 2 BPUPKI. Pada Sidang Umum 2 BPUPKI yang berlangsung pada 10 Juli 1945, perumusan Pancasila mengalami perkembangan lebih lanjut. Pada tahap ini, anggota BPUPKI melibatkan diri dalam diskusi lebih mendalam mengenai nilai-nilai dan prinsip dasar yang akan menjadi landasan negara Indonesia. Salah satu momen kunci dalam Sidang Umum 2 adalah pembentukan Panitia 9 yang bertugas merinci dan menyusun teks resmi Pancasila. Panitia tersebut terdiri dari 9 anggota BPUPKI yang dipercaya untuk menyelesaikan perincian konsep dasar negara. 4. Pembentukan PPKI dan proklamasi. Pada Sidang Umum 2 BPUPKI yang berlangsung pada 10 Juli 1945, perumusan Pancasila mengalami perkembangan lebih lanjut. Pada tahap ini, anggota BPUPKI melibatkan diri dalam diskusi lebih mendalam mengenai nilai-nilai dan prinsip dasar yang akan menjadi landasan negara Indonesia. Salah satu momen kunci dalam Sidang Umum 2 adalah pembentukan Panitia 9 yang bertugas merinci dan menyusun teks resmi Pancasila. Panitia tersebut terdiri dari 9 anggota BPUPKI yang dipercaya untuk menyelesaikan perincian konsep dasar negara. Dengan demikian, tahapan perumusan Pancasila pada Sidang Umum 2 BPUPKI mencakup diskusi mendalam dan pembentukan panitia khusus untuk menyusun teks resmi kelima sila Pancasila. Hal ini menjadi langkah penting dalam menyempurnakan konsep dasar negara Indonesia. Pada rapat tersebut, beberapa keputusan penting yang diambil. Pertama, pengesahan proklamasi. PPKI secara resmi mengesahkan proklamasi kemerdekaan yang telah dibacakan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945. Kedua, pengesahan naskah proklamasi dan bendera. Menginternalisasi dan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari identitas dan pandangan hidup, menggunakan nilai-nilai tersebut sebagai pelandasan dalam pengambilan keputusan dan perilaku sehari-hari. 3. Pembentukan pemerintahan sementara. PPKI membentuk pemerintah sementara dengan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. 4. Pengumuman dasar negara. Pada rapat tersebut, PPKI juga mengumumkan dasar negara yang terdiri dari Pancasila. Ketiga, Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Filsafat pemikiran yang semakin mendalam-dalam, mencari kebenaran yang terbaik pada saat itu. Filsafat akan mati pada saat seseorang berhenti bertanya. Apabila filsafat berhenti, maka dia tidak akan menemukan jawaban versi terbaiknya. 4. Rasional, pola pikir, logis. Ketika melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, akan dikatakan bahwa dia tidak rasional. Berpikir secara logis, ada 4 pola pikir rasionalitas, yaitu yang pertama, praktis. Pola pikir rasional dalam konteks praktis melibatkan kemampuan untuk menggunakan logika dan pertimbangan yang objektif saat menghadapi situasi sehari-hari. Ini mencakup evaluasi fakta, menilai informasi dan fakta secara kritis sebelum membuat keputusan. Rasionalitas mengharuskan seseorang memahami dan mempertimbangkan informasi yang relevan. Pertimbangan logis
Menerapkan logika dan alasan yang kuat dalam merumuskan solusi atau keputusan. Ini membantu menghindari keputusan impulsif dan didasarkan pada pemikiran yang tidak konsisten. Pencarian solusi efektif, memilih solusi atau tindakan yang paling efektif tidak dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pola pikir rasional dalam konteks praktis membimbing individu untuk mencari solusi yang memecahkan masalah dengan cara yang efisien. Kemampuan beradaptasi. Rasionalitas praktis juga melibatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi. Ini memungkinkan seseorang untuk tetap rasional dan efektif dalam menghadapi dinamika yang terus berubah. Pertimbangan dampak. Memahami konsekuensi dari setiap tindakan atau keputusan yang diambil. Rasionalitas praktis memperhitungkan dampak jangka panjang dan menjauhi keputusan yang mungkin menghasilkan konsekuensi negatif. 2. Teoritis. Pola pikir rasionalitas dalam konteks teoritis melibatkan penerapan logika, analisis kritis, dan evaluasi bukti untuk memahami fenomena atau konsep secara mendalam. 3. Substantif. Pola pikir rasionalitas dalam konteks substantif melibatkan penerapan logika dan analisis yang cermat terhadap isu-isu konkret atau substansial dalam kehidupan sehari-hari. 4. Formal. Pola pikir rasionalitas dalam konteks formal melibatkan penerapan logika formal dan deduktif untuk mencapai kesimpulan yang benar berdasarkan premis atau aturan yang telah ditetapkan. 5. Pancasila sebagai pedoman hidup. Pancasila sebagai pedoman hidup merujuk pada konsep bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga membimbing perilaku dan sikap hidup setiap individu dalam masyarakat Indonesia. Ini mencakup penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu pandangan moral. Sebagai pedoman hidup, Pancasila mendorong warga negara untuk: pertama, mengaku dan menghormati kebinekaan; kedua, berperilaku adil dan beradab; ketiga, berkontribusi pada persatuan dan kesatuan; empat, berpartisipasi dalam proses demokrasi; lima, mengupayakan kesejahteraan bersama. Pancasila sebagai pedoman hidup bukan hanya sekedar aturan formal, melainkan juga mengajak setiap individu untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga sebuah arah moral yang membimbing perilaku masyarakat Indonesia. 6. Ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila mengacu pada serangkaian prinsip dan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan negara Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai panduan utama dalam menyusun dan mengelola kehidupan berbangsa. Ada beberapa elemen kunci dalam ideologi Pancasila melibatkan, yaitu: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Menekankan pengakuan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar moral dan spiritual. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mendorong penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia, serta memupuk sikap adil dan beradab dalam pergaulan. 3. Persatuan Indonesia. Menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan dalam keragaman bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis dengan memberikan ruang partisipasi kepada rakyat dalam pengambilan keputusan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengusung prinsip pemerataan, kesejahteraan, dan keadilan sosial di seluruh lapisan masyarakat. Ideologi Pancasila tidak hanya berfokus pada struktur negara, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, dan budaya. Pancasila bersifat dinamis dan terbuka terhadap perkembangan zaman, memungkinkan penafsiran dan implementasi yang sesuai dengan konteks sosial dan politik yang berubah. Sebagai ideologi, Pancasila memainkan peran penting
dalam membentuk identitas dan arah pembangunan negara Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya, dan sekarang saya akan melanjutkan ke tahap gotong royong. Nah, sebelum saya menceritakan pengalaman gotong royong yang pernah saya alami, saya akan menjelaskan penjelasan gotong royong. Jadi, gotong royong itu adalah bekerja sama, yang dimana gotong adalah bekerja dan royong adalah bersama, sehingga dibentuklah kata-kata gotong royong. Gotong royong dalam artian dapat mempererat persatuan dan kesatuan warga disebut sebagai bukti adanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui kerjasama yang teratur, rasa kebersamaan, persaudaraan, dan keakraban antar warga selalu terjaga sedemikian rupa sehingga jauh dari perilaku individualitas. Kegiatan gotong royong dapat dilakukan di mana saja. Terdapat banyak sekali macam-macam gotong royong seperti kerja bakti, musyawarah, belajar bersama, hingga membantu ketika adanya bencana alam. Beberapa dari manfaat gotong royong bagi masyarakat yaitu rasa persaudaraan atau persatuan dan keterikatan yang kuat di antara warga negara, terlepas dari derajat tinggi atau rendah. Keamanan lingkungan semakin terjamin dengan adanya persaudaraan dan persahabatan yang saling mengenal satu sama lain. Kedamaian dan ketenangan tercapai ketika warga saling peduli dan saling membantu, meringankan pekerjaan, dan dapat menghemat waktu dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Karena sejatinya dalam sila ketiga Pancasila, seseorang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, karena seseorang tidak dapat berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain, maka dari itu disebutlah Persatuan Indonesia. Namun, seringkali kita merasa kuat, luar biasa, dan mampu sehingga kita melupakan pentingnya membantu orang lain dan meminta bantuan orang lain. Maka dari itu, sikap gotong royong inilah yang merupakan salah satu bentuk tali pemersatuan bangsa Indonesia, yang mana berisi sikap saling tolong-menolong antar masyarakat sehingga terciptalah lingkungan masyarakat yang harmonis sebab adanya persatuan di kalangan masyarakat tersebut. Pengalaman saya di saat gotong royong adalah kami mengadakan gotong royong membersihkan lingkungan. Semua warga bergotong royong membersihkan sampah, menyapu jalan, dan membersihkan saluran air. Semangat gotong royong ini mempererat hubungan antar warga dan membuat lingkungan kami lebih bersih. Ketika gotong royong dimulai, terlihat kolaborasi yang indah antar warga. Para pemuda membantu memotong rumput, sedangkan ibu-ibu membersihkan saluran air. Anak-anak kecil anak SD juga ikut serta dengan penuh antusiasme, mengumpulkan sampah kecil dan menunjukkan semangat gotong royong sejak dini. Selama kegiatan, cerita dan tawa mengalir dengan bebas. Masyarakat saling bercerita tentang kenangan di desa, mengenang gotong royong di masa lalu, dan merencanakan kegiatan serupa di masa depan. Kebersamaan ini tidak hanya memperbaiki lingkungan fisik, tetapi juga menciptakan ikatan emosional dan sosial yang lebih kuat di antara kami. Setelah selesai, kami merasa bangga dengan hasil kerja keras kami, dengan terlihat lebih bersih dan teratur. Masyarakat pulang dengan rasa puas dan kebahagiaan, mengetahui bahwa gotong royong bukan hanya sekedar kegiatan fisik, tetapi juga untuk mempererat hubungan dan membangun komunitas yang lebih solid. Nah, itulah pengalaman gotong royong yang pernah saya alami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.